Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan peta konsep tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan. Ya, di sini ada 3 pembahasan, yaitu 1, komponen dalam hakikat kurikulum, yang kedua, fungsi kurikulum untuk orang tua, pendidik, dan masyarakat, yang ketiga, hakikat kurikulum dan peranan kreatif. Baik, di sini sebelum kita ketiga materinya, saya akan menjelaskan tentang istilah kurikulum. Istilah kurikulum diambil dari istilah kurir dan kuriri dari bahasa Yunani. Jadi diartikan bahwa kurir-kuriri itu sebagai seorang pelari yang akan menempuh jarak start sampai finish. Dari analogi itu, kita pindahkan menjadi konsep kurikulum untuk itu menjadi sebuah serangkaian mata pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik untuk mencapai suatu ijazah, dan itu adalah konsep yang paling tradisional. Berkembang menjadi luas lagi bahwa kurikulum itu bukan hanya perangkat pelajaran tapi daya seluruh aktivitas yang dilakukan siswa untuk bimbingan oleh sekolah, baik itu oleh guru atau tenaga pendidikan lainnya, yang tujuannya meningkatkan kompetensi peserta didik yang emang dibawa bimbingan sekolah dan pengawasan dari sekolah. Baik, kita lanjut ke pemateri pertama, yaitu komponen dalam hakikat kurikulum. Yaitu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum mengalami perkembangan. Ada yang bicara kurikulum itu sebagai tujuan untuk mencapai visi kompetensi yang ingin dicapai. Terus yang kedua ada sebagai aktivitas, yaitu berisi tentang pengalaman yang dilakukan peserta didik di bawah arahan bimbingan guru dan sekolah. Terus yang ketiga, alat evaluasi, yaitu sebagai evaluasi untuk menilai sejauh mana rangkaian tujuan yang telah disusun dan kemudian dilihat aktivitasnya, dinilai apakah sesuai dengan apa yang direncanakan atau mungkin juga hal-hal yang perlu kita perbaiki. Jadi kita lanjut ke materi kedua, yaitu tentang fungsi kurikulum untuk orang tua, pendidik, dan masyarakat. Fungsi kurikulum ini banyak, bukan hanya bagi peserta didik tetapi itu sendiri, tetapi juga untuk guru atau pengajar sekolah atau pengelola pendidik bagi masyarakat. Terus di sini fungsi pengelola pendidik atau sekolah, yaitu menjadi acuan untuk panduan untuk menjelaskan pembelajaran, proses, dan pendidikan. Terus fungsi guru yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan proses pembelajaran, misalnya ketika melaksanakan pembelajaran matematika di kelas, terus kemudian membuat rencana yang bisa disebut dengan silabus, RPP, itu bagian dari dokumen kurikulum. Terus yang ketiga, fungsi siswa, yaitu fungsi yang pertama, fungsi eduktif, sebagaimana siswa bisa mengajukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Terus yang kedua, fungsi seleksi, yaitu menentukan di mana ruang lingkup dari proses pembelajaran. Yang ketiga, fungsi individual, bahwa pembelajaran ini harus bisa mengangkat kemampuan individu siswa, minat bakat siswa, sehingga bisa digali, diciptakan oleh masyarakat, diberikan penanganan atau treatment, sehingga dia bisa membentuk sosok manusia yang memiliki kemampuan, minat, dan bakatnya. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu tentang hakikat kurikulum dari peranan kreatif. Kurikulum ini prinsipnya adalah pendidik itu ingin menggali potensi-potensi siswa yang ada di dalam dirinya. Di dalam proses mendidik kita mengenal ada 3, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
yaitu ekstrakurikuler itu bisa mengembangkan bakat siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki di dalam proses pendidikan. Baik, pendidikan tanpa kurikulum tidak akan berjalan dengan baik karena kurikulum adalah jantungnya proses sebuah pendidikan. Kurikulum merupakan panduan yang harus kita jadikan sebagai patokan dalam melaksanakan proses pendidikan itu sendiri, sehingga apa yang kita rencanakan bisa kita lihat hasilnya ketika kita sudah melaksanakannya.